sering salah paham saya ini tamatan PHI. Padahal cuma numpang kuliah tempatnya. Nah yang kedua, kami berdua mengaturkan terima kasih atas rawuh panjenengan sedaya yang saya merasa bersyukur, berbangga dan semakin terpatik semangatnya dengan silaturahmi. Nyun sewu, saya tidak mampu menyebut satu persatu, tapi di sebelah kanan persis ini saudara sebangsa saudara istri saya. Yuswanya baru 93 tahun. Wah. Rawuh di sini itu ayat-ayat koniyah, sebagaimana ibu bapak juga rawuh ke sini ayat-ayat koniyah yang menjadi simbol bahwa silaturahim itu pasti ada manfaat. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan rawuh panjenengan sedaya menjadi menambah barokah kepada kehidupan ke depan sehingga bisa lebih mencapai cita-cita kita bareng-bareng sebagai muslim, yaitu cita-cita yang kita singkat dengan husnul khotimah. Nah, silaturahmi ini menjadi penting. Nanti kita dengarkan bersama siraman rohani sambil menunggu ya, yang mungkin dalam perjalanan gitu. Nah, jadi secara ini tradisi yang bagus kalau agak diruntunkan gitu. Nah, kali ini sekali lagi saya berdoa terima kasih panjenengan sedaya bisa rawuh di sini, sekaligus tentu ada kekurangan, kekhilafan pasti itu. Lawang program makan bergizi jadi saja juga banyak kekurangan. Insya Allah ini aman, Bapak. Aman insya Allah, karena karya sendiri ya, dan sumbangan dari Bapak Ibu semuanya aman gitu. Oleh karena itulah mudah-mudahan kekurangannya ini Bapak Ibu bisa memahami dan kami mohon maaf. Itu aja Pak Haji sudah rawuh tadi yang menjadi pelopor paling sesepuh ya. Nah, jauh dengan umur saya yang baru 36 tahun. Jadi saya bisik-bisikan nanti kalau umur saya angka belakangnya itu sudah tambah gede, saya nggak mau membalik. Mengapa saya balik? Karena saya masih mengajar di UII, kampus yang dulu membesarkan saya, dan saya jelaskan pada mahasiswa usia saya itu 73 tahun, tapi usia semangat saya mengajar 36 tahun. Untuk menyemangati aja, bukan menyemangati Pak Ibu, karena sudah nggak saatnya saya menyemangati, makan kualat aja. Begitu aja, nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Busro yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Paguyuban. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dadang. Kami persilahkan. Mau di tisu aja. Ya kalau sama situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya Bu? Alhamdulillah, luar biasa Pak Dadang. Alhamdulillah ya, dan sehat dan bahagia. Alhamdulillah Ustaz dan Bapak bahagia. Bapak Ibu Purnama 1 yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah SWT, wabillahi Amkarom, Bapak Busro Bukodas, serta Ibu yang kami hormati pula. Pertama tentunya kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rahmat dan hidayah pada kita. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah pencurah rahmat. Dengan limpahan rahmat kita memperoleh kenikmatan, nikmat keimanan, keislaman, nikmat sempat dan sehat. Tidak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita istiqomah bisa mengikuti apa yang menjadi suri teladannya, apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, sehingga kelak kita digolongkan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat yang berkiamat. Amin. Selanjutnya saya mewakili Bapak Ibu tentunya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Al-Mukarram Bapak Yusril Muqaddas dan Ibu Saimah yang telah menerima kehadiran kami ini dan menyambutnya dengan baik dan juga penuh keramahan, termasuk juga menyediakan fasilitas yang memadai yang membuat kita aman, nyaman dan menyenangkan, dan rasanya malah seperti di rumah sendiri. Tentunya kita doakan semoga amal kebaikan Bapak Busro dan Ibu dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh dan nantinya berbuah surga pada yaumul kiamah nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah Bu, melihat yang ada ini banyak, sebagaimana yang dulu hanya 19, tapi ini luar biasa. Hampir 100. Iya, 40 ini rekor ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bisa dikuatkan persaudaraan kita ya. Ya, semoga nanti kedepannya juga demikian. Berarti ini melihat animo Bapak Ibu ada ini, berarti ada peningkatan keinginan untuk bersilaturahmi. Dan mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul mendapatkan ridho dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertemuan ini sebenarnya pertemuan yang ke-10 Bu ya. Iya, yang ke-10 yang hadir dulu ada 14 dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ini berarti Bapak Ibu semangat untuk silaturahmi ini betul-betul meningkat ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya pertemuan ini tidak formal ya, artinya tidak sebagaimana ketika kita masih aktif di Mansatu, ada aturan-aturan demikian. Tapi untuk silaturahmi ini kita akan terus ya, karena sekalipun Bapak dan Ibu itu hadir ini kan untuk dapur ya, tetapi mungkin juga ada kesibukan lain yang tidak tahu ya. Nah, seandainya Bapak Ibu ada kesempatan ya mungkin bisa hadir, tapi ketika ada kesibukan, mudah-mudahan kesibukan ini mendapatkan kelancaran dan suatu saat ada waktu luang bisa hadir, jadi tidak harus hadir. Kemudian juga pertemuan ini tidak harus mungkin di rumah Bu ya, kalau ada permohonan ya alhamdulillah kita menerima. Tetapi pertemuan ini bisa dilakukan di tempat-tempat kuliner. Sebagaimana saya mengikuti silaturahmi, pertemuannya ada beberapa grup ya, dan juga ada arisan ya. Nah, arisan itu seperti contoh di SMA saya di tahun 80 ya. Kemudian tahun 2020 ada WA-WA, kemudian kumpul, kemudian arisan. Nah, itu hanya untuk jadwal siapa yang ngunduh nanti yang arisan mengunduh, tetapi bermacam-macam. Ada yang mengunduhnya di tempat kuliner ya, tinggal misalkan pesan untuk 30 orang ya. Karena SMA saya dulu ada sekitar 45, tetapi yang ikut arisan itu hanya 30. Nah, ketika nanti mengunduh itu yang tidak arisan juga diundang, karena tujuan kita adalah untuk mengumpulkan
untuk mengumpulkan teman-teman itu ya. Nah ini bisa dilakukan seandainya ini juga bisa. Atau mungkin secara spontan seperti yang kita lakukan dulu di Selatan Mansatu ya. Di Selatan Mansatu itu ada pondok cabai. Nah di pondok cabai itu kita datang kemudian iuran ya, sudah selesai. Tapi yang penting ketemu. Dan ketika pertemuan ini juga tidak kosong, tapi ada tausiahnya, ada doanya. Nah mudah-mudahan ini juga artinya bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Yang penting kita ketemu, bisa saling memberi salam, mendoakan ya, dan menyapa. Inilah yang penting. Kemudian yang ketiga juga pertemuan ini saya mengikuti di Kanwil itu ada grup WA ya untuk silaturahmi. Nah ini ketuanya sebenarnya Pak Marwanto itu ya dari Kanwil. Saya juga dulu karena pernah di Kanwil ya, jadi saya gabung itu. Nah ketika itu beberapa orang ada yang meminta Pak di rumah ada yang punya kebun luas, itu di kebun sambil menikmati hidangan dan pulang bawa hasil dari kebun itu ya. Itu yang pernah jadi. Kemudian juga ada yang anggotanya banyak, ada yang mantan kepala kantor Kementerian Agama ya, Pak Nurudin, kemudian Pak Sabikis dan Kasubag lain ya. Dan juga itu ada lagi Bu Masama. Bu Masama sebagai apa ya Pak Marwanto? Bu Masama itu apa? Dulu? Kabakset. Ya itu juga hadir, itu dari anggota juga. Tapi bagusnya begini, Bu saya mengatakan sekarang saya ini sudah pensiun. Jadi dia ada pejabat, ya, yang ada saudara. Nah, kemudian dia malah mengajak ke suatu tempat, Engkung ya, Engkung di Bantul ya. Nah itu jadi penyatu. Itulah bagusnya ya, kita sekarang paripurna, yang penting saudara, ya bersilaturahmi ini. Itu mungkin salah satu apa yang disampaikan, bisa di rumah, bisa juga di kuliner warung tertentu kita iuran bisa juga ya. Nah, tapi ini hanya satu saya pengalaman. Tapi ada yang lain, monggo silakan. Nanti Bapak Ibu mungkin ada cara lain. Yang penting pertemuan bisa berjalan. Dan pertemuan ini kalau yang lain itu hanya sebulan sekali Pak. Ya, kadang-kadang 4 bulan terlalu lama ya. Iya kan terlalu lama. Seandainya memungkinkan itu 1 bulan atau 2 bulan ya, paling 3 bulan. Ya. Jadi lurus ya, kita tidak ada ikatan harus ini seperti yang kita triwulan apa 3 bulan ya berapa lah nanti ya. Sekali-kali seminggu ya, 3 kali. Yang penting kita ketemu itu dengan rasa senang. Ya, tidak ada satu aturan yang mengikat sekali sehingga malah tidak hadir. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertemuan ini juga kadang-kadang ada hiburan ya. Jadi kalau tempat saya itu dulu ada pertemuan, kemudian ada pengajian, ada doa. Tapi ketika di Pak Selamat hampir ada karaoke ya. Nah, dulu Bapak Ibu yang ada musik itu tambah Pak Imun ya. Mbak Nini bukannya. Sama Pak Binur, Mbak Nini. Iya, ada kursian ya. Pak Marwanto. Ya. Pak Selamat dulu pernah ke Pak Selamat menyediakan karaoke dan banyak ibu yang senang ya. Terutama yang suara Mas, Mbak Nini, Bung Narsih ya waktu itu yang jadi penyanyi. Budal yang juga iya. Oh iya. Mungkin demikian apa yang disampaikan. Semoga pertemuan ini menjadikan kita tambah keimanannya dan ketakwaannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka pintu keberkahan untuk kita, pintu keselamatan, pintu kesehatan, dan pintu rezeki, dan terakhir pintu syukur berkah. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sodian yang telah menyampaikan sepatah 2 patah kata selaku Ketua Paguyuban. Acara berikutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Subhan. Waktu kami persilahkan. Yang penting itu malah nasihatnya. Berapa
Waktu sampai menjelang maghrib Pak Subhan, berapa po? Kuat sampai pagi. Menjelang maghrib itu ya sejam. Saking Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara fahada balladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa masyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala qol a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tawaffana ma'al abrar. Sadaqallah. Kok pakai ayat itu kenapa ya? Karena saya lihat itu hampir rata-rata di atas 60 ya. Pak Mukodas itu sudah Busra sudah 37. Oh 36. Baru 36. Saya sering ketemunya itu almarhum Pak Muhammad ya, karena itu pembimbing saya sekretaris S1 itu. Kemudian kalau Pak Fahmi itu ponaan saya titipkan Pak 6 tahun. Jadi saya kalau Pak Busra itu hanya saya ikuti apa yang diucapkan saja dalam koran-koran ya, dalam media. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah. Pagi ini kita bisa silaturahim ya Minuman tuh? di tempat Bu Haja Soimah dan sekaligus Bapak Busro dalam rangka silaturahim dan kangen-kangenan itu ya. Sebagai orang yang pernah mengabdi di MAN 1 Yogyakarta, baik dari awal sampai akhir, walaupun cuma beberapa tahun atau beberapa bulan. Ya, kalau saya 13 tahun Pak Arto. Nah, kalau Pak Arto berapa? Oh, dapatnya itu 12 bulan. Nah, ada yang rekor ya. Awalu wa akhiruhu khuruj min madrasatil wahidah MAN Yogyakarta 1 ya. Dari Bu Soimah itu dari PNS sampai CPNS sampai pensiun, subhanallah. Tanpa mengenal mutasi. Berarti siapa lagi yang istiqomah? Enggak ada ya? Oh, Bu Menarse ya. Masya Allah. Ya. Kalau Pak Imam itu berapa tahun Pak Imam? 5 tahun, alhamdulillah, lumayan ya Pak ya. Gitu. Pak Gianto itu mana dari awal sampai akhir kan? Pak Tri 32. 32. Oh 32. Pak Nawawi itu juga dari awal sampai akhir ya. Masya Allah subhanallah. Soalnya awal-awal itu tidak ada istilah mutasi ya. Satu-satunya mutasi itu hanya saya. Karena tidak disukai kepala sekolahnya. Kan gitu kan, nggak tahu asbabun nuzulnya, kemudian tiba-tiba pindah saja ke MAN 3. Oh iya toh, monggo gitu. Tak tanya alasannya apa ya Pak, saya kok pindah di MAN 3 itu. Di MAN 3 itu belum ada asrama Pak. Nah Pak Subhan kan pembina asrama. Di sana buat asrama. Alhamdulillah bersama Pak Arta ya. Diterima. Alhamdulillah. Jadi 13 tahun di MAN 1, hampir 19 di MAN 3. Alhamdulillah. Nah, pagi ini kan Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa namanya,
Kita kan doanya semoga panjang umur gitu ya. Tapi kita itu bisa lihat loh, kalau kita kritis dengan hadis, ya. Kritis dengan hadis itu kan gini. Prinsip kita hidup itu kan mbok ya mengikuti aku saja. Kata Rasul kan gitu kan. Al-Imran 31 itu kan. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim kan gitu. Kalau kamu ingin cinta kepada Allah, cukup kamu ikut saya saja. Kata Allah kan gitu. Tapi ikut saya itu adalah ikut Rasul. Yubib. Nah, Pak Imam tahu itu. Yubib itu jawab. Pasti Allah akan jatuh cinta kepada kamu. Yang kedua, Allah pasti menghapus semua dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum dunub. Dunub itu kan jamak dari danbun. Dunub itu dosa-dosa kamu. Artinya apa? Kita hidup itu ikut Rasul saja. Apalagi kita sudah di atas 60. Tandanya apa? Kalau ikut Rasul berarti umur kita cuma berapa? Ya. Untuk melihat kita panjang atau pendek atau masih panjang itu gampang kok. Kalau ikut kritis hadis lihat. Hadisnya Ibnu Wa'il sama hadisnya Abu Hurairah itu. Kalau orang itu sudah mulai sujud kok lututnya dulu, itu berarti kira-kira isek rodok panjang. Jadi kan nanti sujud gak? Podo karo aku. Sujud itu ketika sujud kok dia lututnya dulu, berarti insya Allah di atas 10. Gitu. Itu hadisnya Ibnu Wa'il. Nanti tak jelaskan. Kalau hadisnya Abu Hurairah, kalau kita mau sujud kok tangannya dulu, itu berarti kira-kira 1 sampai 2 tahun lagi. Lah katanya kita hidup ikut Rasul kan gitu kan. Nah, hadisnya Ibnu Wa'il kan gitu. Saya melihat Rasulullah itu sejak awal saya masuk Islam sampai 20 tahun itu. Rasul itu saya lihat kalau sujud itu mesti lututnya dulu. Nah gini tuh. Nah, jadi masih bisa gini. Baru tangan. Itu berarti kira-kira isek rodok suwe. Kita ini sampai. Tapi kalau jenengan sudah mulai sujud kok tangan dhisik. Sami Allah. Nah, ngene dhisik. Nah, terus baru apa? Lutut itu kira-kira 1 sampai 2 tahun. Kita ini Pak. Tapi jangan dipaksakan loh ya. Kalau sudah biasa tangan kemudian nanti mencoba ben rodok. Terus dicoba apa? Lutut dulu, hati-hati jenengan. Malah lebih Orang hadis tahu. Karena Ibnu Wa'il itu hadisnya begitu. Melihat Rasul itu selama Ibnu Wa'il itu ikut Rasul, itu lutut dulu panjang, kira-kira hampir 19 tahun. Tapi hadisnya Abu Hurairah itu bukan, saya itu melihat Rasul itu kalau sujud tangannya dhisik. Jadi Rasul itu kalau sujud itu tangannya dulu. Nah, kenapa kok begitu Abu Hurairah? Nah, ketemu sekarang. Abu Hurairah itu masuk Islam 2 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Jadi Abu Hurairah itu masuk Islam, makanya hadisnya kan paling banyak Abu Hurairah itu. Karena apa? Ngantil. 2 tahun itu apa? Ngintil ya. Bahasa Jawa Timur ngantil Pak. Kalau Bu Soimang ngintil ya. Karena Abu Hurairah itu ngintil terus selama 2 tahun di mana saja dan kapan saja. Sehingga diberi julukan oleh Rasulullah, Abdurrahman menjadi apa? Abu Hurairah. Karena apa? Ngintil terus sama Rasul mesti gawa kucing, tapi kucingnya cili. Kalau kucingnya seperti jaringan itu hirotun, kucing gede. Tapi kalau kucing kecil menjadi Hurairah. Nah, jadi apa? Abu Hurairah itu ketika di mana saja dan kapan saja bersama Rasul, itu lebih-lebih kalau melihat apa?
melihat sujudnya Rasul itu mesti tangannya dulu. Nah berarti apa? Kalau begitu berarti Abu Hurairah masuk Islam 2 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Nah makanya kesimpulannya, kalau orang kok sholat lututnya dulu, insya Allah masih banyak kesempatan. Alhamdulillah. Seperti Pak Harto itu kan, masih kuat. Tapi kalau ada kok di antara siapa gitu sujud kok mulai tangan dulu, berarti seperti hadisnya sama Bu Abu Hurairah. Ya gitu aja. Kalau yang duduk di kursi, Duduk di kursi 3 tahun. insya Allah lebih. Adakah di antara kita yang sudah sholat dengan kursi? Oh ya, oh ya apa-apa, yang penting doa saja. Makanya saya keluarkan satu doa Nabi Nabi Muhammad tadi, Robbana innana sami'na munadiya yunadi, terus akhir ayat itu kan ada kata-kata begini, wattawaffana ma'al abrar. Gitu. Jadi mintain jenengan itu wafat. Memang itu harapan terakhir. Kenapa kok ditampilkan wafat kok tidak mati? Apa? Kalau kita baca bukunya Komarudin Hidayat ya, dalam psikologi kematian itu atau agama punya 1000 nyawa itu, dikatakan wafat itu mulia. Wafat itu artinya hadiah. Wafat itu artinya ijazah, sampai begitu loh. Tapi asli. Gitu. Orang kenapa mendapat ijazah? Karena setelah memperjuangkan prestasinya. Nggak mungkin tanpa prestasi dapat, kecuali ijazah beli kan gitu. Kalau ijazah yang asli pasti perjuangan 3,5 sampai 4 bahkan sampai 5. Saya itu 5,5 tahun baru diwisuda. Gara-gara apa? Skripsinya kudu ditulis tangan. Bahasa Arab kayak Ustaz Tawawi kan sama-sama itu. Akhirnya tulisan saya elek, aku nyewa orang. Namanya Pak Satori Abdul Rauf itu ya. Nah itu tak sewa itu 350.000 dulu itu. Tolong Pak, saya dituliskan skripsi saya. Karena Ustaz apa? Pak Jani Dahlan itu kan pembimbing saya itu ditulis tangan dia. Waduh, tulisan gue elek. Balik lagi ke kok tulisan kok kayak ini S1. Lah saya buatan sakit ya, tulisan sakam. Ya, piye carane? Ojo ketik. Ngono kok. Balik mana yang pinter. Akhirnya muter-muter sak kelas itu ada yang pinter nulis. Namanya Satori Abdul Rauf itu yang punya pondok pesantren Darus Solihat itu kan di Pogong itu. Nah itu kan teman saya itu kan, itu. Tolong saya datang ke sana 1 bulan sampai 2 bulan. Biro, wis, tolong atau sekat. Ya wis, insya Allah. Lah kalau nggak ada itu, ya sampai sekarang belum S1 saya itu. Gara-gara apa? Skripsi harus ditulis tangan. Nah, itu ada di Fakultas Adab ya, karena sastra Arab itu. Nah, kata Komarudin Hidayat itu apa? Kita itu banyak-banyak sudah diajari oleh Allah itu. Apa itu? Watawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan hamba ini dan orang-orang yang hamba-hamba yang engkau terima. Gitu. Ma'al abrar gitu kan? Nah, termasuk Pak Muklas abrar kan? Abrar itu artinya diterima itu kan? Ya, itu. Seperti Nabi Yusuf itu kan gitu doanya. Kalau kita lihat surat Yusuf itu ayat 101 itu kan gini. Kalau ini penampilannya beda. Wattawaffani musliman. Ya tak? Wa alhiqni bisolihin, kata siapa Yusuf itu. Wafatkan saya ya Allah dalam keadaan penyerahan diri penuh kepada Engkau, musliman. Wa alhiqni bisolihin, kumpulkan aku dengan teman-teman yang soleh. Itu kalau itu doanya siapa? Yusuf. Kalau nggak percaya jangan nanti lihat itu.
Surat Yusuf 101 itu. Jadi apa? Nampaknya para nabi itu bukan minta mati, tapi wafat. Berarti wafat itu apa kata si Komardin Hidayat? Sempurna, purna dengan husnul khotimah. Makanya membawa ijazah ke orang no wong dapat ijazah kok nggak seneng, rata-rata seneng. Kenapa? Lulus. Jadi kalau menuju ke bawah tidak lulus berarti belum sampai wafat, tapi apa? Mati. Mati itu beda dengan apa? Wafat. Kalau mati belum ada harganya. Karena apa? Tikus pun sama kok ngerti. Karena ada kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernapas pasti mati. Tapi yang mati belum tentu wafat. Kalau wafat sudah tentu mati. Nah, apa bedanya wafat dengan mati? Mati biasa, makhluk yang lain juga mati. Tapi kamu kepingin tuh mati ke saya itu saya terima. Kamu membawa prestasi. Nah, apa itu tingkatannya? Tingkatannya adalah wafat. Nah, kita diajari oleh Allah, kamu itu contoh saja Rasul kamu. Apa? Muhammad apa? Watawaffana ma'al abrar. Kalau ikut siapa? Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Wafatkan saya ya Allah dalam keadaan penyerahan penuh. Nah, penyerahan penuh itu berarti kan sempurna. Ini kan musliman. Sehingga jenengan kalau khutbah itu kan Jumatan itu kan mesti dengar tadi wala apa? Tamu tunna. Kemudian illa kan pesan itu. Khutbah itu kalau nggak baca itu kayaknya kurang seger kan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Pesan yang terakhir wala tamutunna. Apa itu? Kamu jangan mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati itu sudah penuh penyerahan diri kepada Allah. Ayat ini saya baca itu saya ingat Pak Air Fakhruddin, Pak. Ketika saya masuk Jogja, Jumatan di sebelah utara Mirota kampus itu ada masjid namanya Husna apa itu? Al Husna ya. Nah, saya Jumatan pertama di situ. Ya, Al Hasanah ya. Nah, dulu kan agak lumayan itu gede kan itu. Belum ada masjid macam-macam itu, kecuali Al-Mardiyah. Saya di shop yang pertama. Kemudian Pak R kan gede, lemu gitu. Dari belakang, oh Pak R gitu. Terus khutbah. Ayatnya itu dibaca. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berhenti. Loh, kok berhenti? Keluar dari mimbar beliau itu. Turun dari mimbar. Loh. Iki khotib kok keluar dari mimbar mau kemana? Keluar. Ternyata apa? Nangeni sing Jumatan iki ana wong papat ngorok. Tidur. Jadi begitu baca ayat kemudian melihat itu kok tidur. Berhenti dulu itu khutbahnya itu. Dia keluar dari apa? Dari mimbar nangeni sing nangeke sing turu-turu kowe. Bangun. Saya seumur itu baru tahu. Artinya apa? Khotib kok apa? Kok keluar dari apa? Mimbar. Ternyata saya gali dan saya diskusi sama teman-teman ya itu. Kesimpulannya apa? Itu haknya khotib. Kalau yang makmum, yang kita kan itu kan, itu tidak boleh ngomong kan? Tapi kalau khotib itu sepenuhnya hak untuk khotib. Mau apa saja itu tergantung khotib. Karena itu apa? Itu forumnya khotib. Jadi benar Pak Er itu. Makanya kita sekali-kali kalau khutbah Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ya. Terus sama Ustaz Nawawi, kok dilihat ono sing ngantuk, mudun wae dari apa itu? Dari mimbar. Nang ini disik karena apa? Karena kalau kita teruskan, kita juga dosa. Pesan moral kita tidak diterima. Lah kok menang wae? Bisa juga itu menjadi dosa loh. Padahal saya masjid ngantuk kabeh. Apalagi di situ ada yang rokokan segala macam kan kadang-kadang saya kan gitu kan. Saya kritik itu kalau khutbah itu. Kalau sing rokokan belakang ngobrol gitu. Artinya apa?
Artinya nggak sah kan itu kan, wong ngomong saja nggak sah kok, ya gitu kan. Nilai Jumatannya itu berkurang, sangat berkurang gitu. Tapi kalau yang ngomong, yang khotbah bebas, karena apa? Itu forumnya untuk khotib, bukan forumnya untuk siapa? Makmum gitu. Jadi kita kembali ya Bapak Ibu ya, banyak-banyak ilah kalau kita mengikuti Rasul itu adalah apa tadi? Ya, mengikuti jejak-jejak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk apa? Menghidupkan sunnah-sunnahnya kan gitu. Nah, saya ada pertanyaan. Bagaimana bisa menjadi seorang yang dalam kondisi wafat? Tidak mati tapi apa? Wafat. Saya cuma mencoba satu saja. Kamu bisa bertiket wafat kalau kamu dalam hidupnya ada spirit taklim. Spirit taklim. Taklim itu apa artinya? Apa Pak Ustaz Tawi? Taklim itu. Apa Pak? Pak Imam. Taklim itu apa? Asal kata dari allama yu'allimu taklim, fa'ala yufa'ilu takil. Berarti apa? Taklim itu artinya orang yang serba ingin tahu. Jangan haus dengan apa? Ilmu, pengetahuan. Ya. Saya contohkan Ibnu Rasulullah. Rasulullah kan pernah bersama-sama sahabatnya itu. Ayo dulan-dulan ning harapan kono. Ternyata apa, di depannya itu ada makam. Begitu berjalan, Rasulullah berhenti. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa Rasulullah berhenti? Sebentar, itu ada suara. Suara apa? Oh, nggak ada orang. Ada suara. Rasulullah itu terdengar suara jeritan yang ada di dalam kubur. Tapi sahabat tidak dengar. Lah kan tanya sahabat, jeritan apa ya Rasulullah? Itu ana Baitul Waqdah. Aku ning kene dhewe. Nah, ya toh? Rasulullah dengar loh itu. Makanya kadang-kadang pertanyaan, apa benar ya? Orang yang sudah meninggal itu di sana sendiri itu benar nggak ya? Loh, kok orang lain jawab? Berarti jadikan sudah. Anak Baitul Waqdah katanya, itu ada suara apa? Anak Baitul Waqdah, aku ningkin dewe, saya di sini sendiri. Lah para sahabat itu, apakah kamu mau di sana sendiri? Lah ya Rasulullah. Anak alaina, aku kepingin bersama-sama. Jawabnya Rasul gimana? Kan masalah itu. Akhirnya para Rasulullah memberi jawaban. Kalau kamu kepingin bersama-sama di sana, berjumpa dengan teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, orang-orang tua kamu, kata Rasulullah cuma satu. Aktiru bikiro atil Quran. Coba. Kamu jangan lepas dengan baca Quran. Kenapa? Bacaan itu yang bisa menyertaimu. Nah, kalau kita baca apa? Khasaisul suratul Al-Mulk itu ya. Ciri khas surat Al-Mulk itu kan Rasulullah sampai memberikan 4 nama kan itu. Al-Mulk, Tabarok, Al-Munaji, Al-Mani. Al-Munaji itu apa? Al-Munaji itu, Tabarok itu kalau pakai kehidupan kita itu bisa memberikan pertolongan kepada kita. Di mana itu? Di mana saja kamu. Kemudian apa? Al-Mani itu apa? Al-Mani itu tameng. Kok macam-macam dengan orang yang membiasakan baca Al-Tabarok itu ketika ada di alam kubur itu. Siapa saja yang berani, tidak ada yang berani. Karena apa? Dia jadi tamengnya. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Al-Mani, Al-Munaji. Kalau Tabarok itu kan ingin barokah hidupnya. Kalau Al-Muluk itu kan apa namanya? Kerajaan kan itu. Artinya yang mengakui semua itu ada pemiliknya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Akhirnya apa? Mereka mengatakan, terus ayo jalan lagi. Rasulullah jalan lagi kan? Sampai 5 langkah berhenti lagi. 5 takib ya Rasulullah. Kenapa berhenti ya Rasulullah? Itu ada suara lagi. Suara apa? Ana baitudullah. Aku ning kene kok peteng banget. Nah, coba. Aku ning kene kok peteng banget, gelap sekali. Nah, gelap gimana Rasulullah? Nah, kalau gitu gimana? Kamu mau yang gelap? Enggak. Kepinginnya apa? Yang terang. Nah, Rasulullah memberikan jawaban. Cara taklim di Rasulullah itu kayak gitu ya. Sahabat itu tidak tahu, tapi Rasulullah lebih tahu
duluan. Kan itu kan caranya gitu. Akhirnya apa? Rasulullah memberikan jawaban. Selalu memberikan jawaban untuk memberikan apa? Kepuasan kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah menjawab ini, kalau kamu nggak ingin gelap di sana, artinya kepingin padang terus, Rasulullah mengatakan, kum billail, biasakan kamu bangun malam. Bangun malam itu yang gelap itu kamu bangun. Itu yang bisa menjadikan kamu itu yang gelap menjadi apa? Terang, kan gitu. Nah, terus saja Rasulullah sampai berapa itu ya? Ya kalau nggak salah kalau sampai 5 ya itu. Jalan lagi, kemudian ada teriak-teriak lagi rodok banter. Anak baitu turab. Aku ning kene sesek banget. Sesek banget itu sempit ya? Sempit. Karena apa? Ngalor kena, ngidul kena. Maju mundur kena. Nah, Rasulullah mengatakan, kamu kepengin nggak di sana seperti itu? Enggak Rasulullah, aku kepengin sing rodok longgar, kayak alamnya bisa iman dengan itu, enggak segar gitu. Tentu Rasulullah kepengin seperti itu. Rasulullah mengatakan gimana? Ikmal sholikan kathir. Kalau kepengin longgar apanya? Maka kamu selalu jangan kapok-kapok untuk memperbanyak amalan yang soleh. Jadi yang jadi pertama apa, Bapak Ibu? Baca Quran. Kalau kepengin apa? Banyak teman, gitu kan. Kemudian yang kedua, gelap bangun malam. Terus yang ketiga itu kepingin apa? Longgar. Maka syaratnya harus banyak amal yang soleh. Nah, kemudian ada lagi. Agak jauh di pojok, Rasulullah kemudian menyampaikan lagi. Anak baik itu dakbi. Ning kene banyak hewan yang luar biasa. Yang luar biasa. Hewan kecil itu apa namanya itu? Ya, yang gawat itu loh, yang makan apa itu? Raga itu apa itu? Ya, sehingga atau segala macam itu. Mengerikan Rasulullah. Iya. Lah kamu enggak lebih dari itu apa? Lepas dari itu. Iya, saya kepingin apa? Lepas dari hewan-hewan itu. Sehingga Pak abadi apa aja? Badan saya abadi. Rasulullah memberikan jawaban. Apa Rasulullah mengatakan? Rasulullah mengatakan, ibda amalaka bi bismillah. Semua apa yang kamu lakukan mulailah dengan bismillah. Karena melakukan semua kalau dimulai dengan bismillah itu kan termasuk ibadah. Baik ibadah mahdho atau ibadah ghairu mahdho. Itu pembiasaan kan itu kan. Kemudian yang terakhir kalau nggak salah itu, Rasulullah kemudian mau lepas dari makam itu, dipanggil-panggil, ya, dipanggil-panggil. Sebentar, itu kok masih manggil-manggil? Ada apa? Ternyata ada suara. Anak baik itu soal. Ternyata neng kene akeh pertanyaan. Kalau syukur ditanya bisa. Nah, kalau nggak bisa, tanya siapa? Kalau di sini kan banyak teman, tapi kalau di sana nggak ada, hanya dengan amalnya kan gitu kan. Kalau di sana banyak soal, kemudian kamu mau nggak bisa menjawab semuanya? Rasulullah mengatakan, menjawab pada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya kepingin di sana banyak apa pertanyaan dan bisa menjawabnya. Kemudian Rasulullah mengatakan gimana? Ayo. Soal bisa terjawab semuanya. Kemudian gimana? Api ono keluargamu. Birul ala ahli gitu. Artinya apa? Api ono keluarga. Itu yang menjadikan bisa soal-soal yang ditanyakan kepada kamu itu akan bisa terjawab dengan sendirinya. Jadi hanya taklim ibu-ibu ya. Artinya apa? Taklim itu mengantarkan kita dari tidak puas menjadi puas, dari mati menjadi apa? Wafat gitu. Jadi adanya taklim. Taklim itu artinya ingin tahu gitu. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Mari kita bersama-sama. Begini loh, kadang-kadang kita kalau sudah pensiun itu, aku ning omah dewi. Konsep dewi itu tidak boleh seorang mukmin itu. Ya tak? Kita sebagai seorang beriman itu tidak ada yang namanya konsep sendiri. Ya tak?
Berarti perlu ngaji dengan saya itu di rumah lansia Mino. Menurut saya sekarang mendirikan diri di masjid saya, di Masjid Al-Falaq itu, rumah lansia Nurul Masajid. Buka pertama dibuka oleh Pak Sukri A.R. Fakhruddin kemarin, kemudian daftar 54. Kemudian saya beri gini, jangan merasa mukmin itu sendiri. Kenapa? Kalau memang di rumah tidak ada siapa-siapa, itu konsep hidup sehat itu kan cuma 3. Kalau menurut Quran lihat, Maryam 11 itu, ya Yahya khudil kita bebikuwa wa atainal hukma sobiyya itu. Artinya apa? Gelem gerak, gelem minum, gelem guyu. Itu kalau ada dalam diri kita, konsep Quran ya, sehat. Gampang kan Pak? Cuma apa? Gelem gerak, gelem minum, gelem guyu. Lah lek dhewe guyu piye? Aja ora ono apa-apa. Wah bahaya. Itu. Makanya apa? Kita jangan merasa sendiri. Coba. Gimana caranya kalau kita merasa bersama? Kita itu punya Quran loh. Ya kan? Kalau kita sendiri baca surat Yusuf, dibaca tidak sekedar dibaca, kalau cuma dibaca terapi mata dan otak yang menjadikan minimalisir apa? Kepikunan kan itu kan, dan mata cermelang kan itu kan gitu. Kalau langsung baca ya itu. Tapi kalau kita ada di Quran itu, ketika kita baca Quran jangan sekedar baca, tapi apa? Satu ayat direnungkan, apa pesan moralnya. Kalau itu ada kisah itu siapa? Yusuf. Berarti jenengan sedang curhat dengan siapa? Dengan Yusuf. Siapa yang menyaksikan? Allah. Yusuf itu ada temannya, Ishak, saudaranya. Berarti jenengan bersama berapa? 3 orang. Asik itu kalau kita bersama dengan Quran itu. Cuma kita kan baru Quran itu baca. Belum pernah mengambil apa? Pesan moralnya itu loh. Saya tidak sendiri. Kan itu kan, tapi apa? Kalau di situ ada kisah, seakan-akan jenengan itu menyertai kisah yang ada di dalam itu. Berarti apa? Tidak pernah sendiri kita itu. Apalagi kalau jenengan bisa saya kan gitu ya, malam Jumat kita baca surat apa? Al-Kahfi. Oh banyak itu. Tempat saya itu semakin banyak itu. Setelah itu kemudian makan bersama, buka itu kan itu. Kenapa? Mereka kita ajari tidak sekedar baca, tapi yang dibaca itu ada apanya? Satu ayat gitu. Merasa apa? Ada satu ketenangan gitu. Kalau dibaca itu tidak masalah, kan itu kan. Tapi lebih baik lagi itu apa? Pesan moral yang dibaca itu apa? Jadi apa? Seakan-akan kita itu tidak sendiri tapi bersama. Kul a'udzu birabbin nas, maliki nas, ilahin nas gitu. Jadi kita mulai taklim, dan itu bisa bisa dilalui dengan yang namanya taklim. Taklim itu ingin tahu yang dibaca, ingin tahu sesuatu, gimana sesuatu itu bisa menghidupkan di dirinya, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Saya kira kok itu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Yang pertama apa tadi? Umur itu bisa panjang, bisa pendek, itu Allah yang miliki, tapi tandanya kita ikut Rasul saja, gitu kan? Ya, tapi jangan pesimis Bapak Ibu ya. Saya sudah sholat pakai tangan ya sekarang itu, gitu kan? Ya, berarti berapa itu? Ya nggak usah pesimis begitu. Artinya apa? Rasul sudah mencontohkan seperti. Artinya apa? Tanda-tanda kalau kita itu sudah agak udur gitu kan? Ada udur gitu. Waman nu'amirhu nunakisu fil khalaq afala yaqilun. Jadi kita memaklumilah kalau Allah itu sudah sekian banyak mensejahterakan kita. Kemudian kita sudah sedikit demi sedikit dikurangi kan gitu kan. Jadi kita terima kasih saja kepada siapa? Allah Subhanahu. Yang terakhir dikasih kita. Yang terakhir dari yang terakhir. Kita itu sudah waktunya untuk menampakkan yang namanya Quran itu fahadis.
Surat Ad-Duha itu kan surat yang luar biasa kepada Rasulullah itu. Seakan Rasulullah kan dibiarkan gitu kan. Tapi ada pesan awal terakhir kepada Rasulullah itu dengan kata-kata fa'amma bini mati robbika fahadis. Artinya apa itu? Kamu itu sudah dapat nikmat sekian banyak. Dari CPNS sampai PNS sampai sekarang sudah tidak di departemen lagi loh kita itu kan. Tapi kita di bawah apa? Sudah di bawah taspen kan itu kan. Nggak punya kementerian kita itu. Gitu. Di bawah taspen gitu. Nah gimana kita? Gampang kita itu. Cuma itu kita itu satu konsep apa? Fakadis. Fakadis. Kamu bergeraklah, kamu obahlah badanmu. Ketika kamu obah badanmu itu, Allah itu merasa senang. Karena apa? Nikmat semua sudah diberikan. Fa'amma bini mati robbika. Itu kan sudah kita nikmati itu. Tinggal apa? Apa tinggal mengunduh? Fakadis. Fakadis apa? Bersyukurlah, berbuatlah, beramallah. Tapi diingat, bersyukur, beramal, berbuat itu yang menjadikan saya itu senyum. Jadi fakadis itu artinya apa? Senyum. Karena apa? Melihat aktivitas kita itu mulia. Jadi kita sekarang cuma apa? Mau menampakkan kira-kira Allah itu merasa senang, merasa senyum. Nah itu. Karena apa? Nikmat semua itu sudah diberikan kepada kita. Mau apa saja itu ada, apa saja itu ada. Tinggal apa? Menunggu gilirannya. Sebelum masuk gilirannya, jadikan Allah itu menjadi zat yang terus senyum dengan siapa? Dengan kita. Fa'amma bini mati robbika fahadis. Sekian saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dipimpin oleh Ustaz Nawawi ya. Mudah-mudahan dikabulkan semua dan diijabahi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Subhan. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak M. Subhan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari tausiah tadi. Acara selanjutnya yaitu tadi kami sudah menyampaikan lembaran untuk Bapak dan Ibu, itu yang isinya antara lain tentang rencana ke depan. Tapi tidak harga mati. Artinya begini, kita hanya merencanakan pertemuan itu 4 bulan sekali. Karena mengingat kesibukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau ada yang mau mengunduh misalnya kok kelompok A, B, C, D, A 2 bulan sekali, kami persilahkan. Atau 3 bulan sekali, kami persilahkan. Jadi nanti sepenuhnya kami serahkan kepada kelompok. Di situ kelompok ada kelompok barat, timur, utara, dan selatan. Pengurus sudah menyusun sedemikian rupa karena mengingat wilayah yang terdekat dengan arah-arah itu. Kalau misalnya yang arah utara kok saya nggak cocok dengan arah utara, terlalu utara atau bagaimana, nanti bisa disampaikan lewat grup. Kemudian tentang iuran, seperti yang kami sampaikan, kalau diterima ya nanti setuju atau tidaknya itu nanti bisa disampaikan di grup, tidak kita bahas secara terbuka. Juga mengenai dana sosial, karena bagaimanapun juga dari anggota kita ada yang sakit dan sebagainya, kita berencana ke depannya untuk mengedarkan kotak dana yang isinya sukarela, seikhlasnya, dan kalau sudah terkumpul nanti kita gunakan untuk kebutuhan bapak atau ibu, suami atau istri yang sakit atau ada yang meninggal. Mengenai hari, memang kami memilih hari Rabu di situ karena kemarin waktu Senin, Kamis puasa. Kalau hari Jumat waktunya pendek.
kalau hari Sabtu acara keluarga dan kalau hari Minggu banyak mantenan. Jadi kami hanya punya waktu Selasa dan Rebo. Kebetulan kalau hari Selasa ini ada ibu-ibu yang sekolah lansia dan kebetulan dosennya adalah Bapak Subhan, kadang-kadang mengisi sekolah kami, yaitu hari Selasa. Jadi kami pilih Selasa dan Jumat. Jadi kami pilih hari Rebo. Itu pun tidak harus, karena kita sekolah lansia hanya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan berikutnya kami sudah free. Jadi kalau seandainya ada Bapak dan Ibu mengunduh di hari lain selain hari Rebo, kami persilahkan, tidak ada masalah. Saya rasa itu kalau misalnya dari sosialisasi yang kami sampaikan ada usulan kami persilahkan untuk menuliskan di WA grup saja, sehingga nanti kita bisa bahas bersama-sama. Saya kira itu sosialisasi dari pengurus, dan ini ada dua patah kata dari Bapak Haji. Ya, sikatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf, saya ini tamu sebenarnya. Namun karena saya masih terikat dengan kelompok saya atau paguyuban saya yang namanya Paman Taru, paguyuban mantan tata usaha dan guru. Itu berdiri tanggal 14 November tahun 93. Saya belum PNS ya. Nah, maaf, barangkali ini juga bisa sebagai masukan. Paman Taru itu pertemuannya adalah tiap bulan sekali. Ini tidak mesti harus di note, ya tidak ya. Dan Paman Taru itu geraknya, apalagi yang punya inisiatif yang pertama itu dulu adalah Bapak Haji Pedro Sujono, seorang saudagar tempe yang terkenal. Teman sekolah saya waktu di SGA Malang. Cuma beliau itu bagian B, saya bagian A. Orang IPS, Pak Pedro orang IPA. Karena orang yang mendirikan itu punya duit banyak, ya senang kita, apa-apa ditoroki oleh dia karena memang punya duit. Nah, lalu beliau memimpin Paman Taru itu sejak didirikan sampai saya mau haji itu tahun 2005 ya. Beliau gerak lalu sedo. Nah, sesudah itulah baru saya yang disuruh naik panggung. Disuruh naik panggung jadi ketua ataupun ya sesepuh dari Paman Taru. Kemudian selanjutnya saya sudah semakin tua, apalagi saya sudah pergi ke Mansatu, pergi ke pengawas. Lalu akhirnya saya minta ganti lah, kesel selesai. Lalu diganti oleh Bapak Muhammad Taslim Yerusalem yang dulu juga pernah menjadi kepala Mansatu. Dan alhamdulillah Pak Taslim itu kok ngintil ya pada saya itu. Aku neng Mansatu, dia akhirnya ya neng Mansatu. Putrane ono sing sekolah neng Mansatu, aku yang duwe bocah sing sekolah neng Mansatu. Itu di belakang itu sudah pensiun, kemarin jadi anak buahnya Pak Harto di Depak Sleman, Mas Agus Pambudi. Itu sudah pensiun. Berhampir bersamaan juga dengan pemimpinnya yaitu Pak Harto ya, jadi. Nah, lalu dengan demikian maka saya
serahkan pimpinan Pamantaru pada Pak Taslim, walaupun Pak Taslim dalam kondisi yang sudah uzur, walaupun beliau itu usianya baru 84 barangkali 84, tapi rupanya juga ngintir saya. Ya mudah-mudahan ngintir saya sampai 92 lebih setengah. Usia saya 92 lebih setengah. Ya, jadi saya ya apa-apa yang dikatakan oleh Pak Suppan tadi ya sebagian barangkali sudah saya amalkan, sehingga oleh karena itu mengapa saya diparingi usia sekian banyak. Setiap petuk anak-anak saya ditanya, Bapak Yuswani pun pinten, macam-macam resepnya apa dan lain sebagainya. Wah itu kersane Gusti Allah. Aku ya apa ya kawula ya ndelmo lakoni apa-apa yang didhawuhke Gusti Allah, saya coba saya jalankan. Lalu kok sampai akhirnya saya dari tahun ke tahun, kunjul samlo. Pokoknya satu hadis saya membaca di kitab tafsir Al-Azhar itu hadis dari Abu Ya'la kalau tidak salah. Itu dikatakan umur 90 lebih 90 itu adalah menjadi amanullah dan jadi tawanan Allah di muka bumi gitu kalau tidak salah ya. Nanti Pak tanya yang ahli Quran dan ahli hadis. Kalau saya kan ya dari SGA itu dapatnya ilmu agama yang tidak banyak ya, tapi ya dapat ya. Ya itulah. Jadi saya lalu akhirnya menyerahkan pada Pak Taslim. Dan sampai sekarang resminya Pamantaru itu belum mati. Belum mati. Akan mati kalau yang jadi anggotanya itu pada mati. Iya. Ya. Perlu saya aturkan dari teman-teman saya di PGA dulu, sekarang itu yang sampai usia 90 itu ada 2 yang meninggal, lalu 1 baru saja meninggal, TU itu kebetulan. Ya jadi pokoknya pada usianya diparingi panjang itu. Ya, alhamdulillah itu saja. Lalu sekarang yang usianya kategori 85-an itu masih ada beberapa orang. Ya, beberapa orang. Dan ada lagi satu teman saya sejak sekolah dulu di SDA Malang itu, Haji Muhammad Elsam, pensiunan dari Departemen Agama Pusat. Itu usianya dengan saya hanya selisih 1 bulan. Nah, jadi kalau gerak-gerik melalui telepon, dia itu tidak punya HP. Nah, jawab, aku ya rande HP. Jadi telepon rumah duwe, sering kontak. Tapi terakhir ini saya dibuat sedih bahwa saudara Irsam itu tidak bisa kontak lagi. Mungkin apa sudah dipanggil Gusti Allah ya, dia itu ya kok tidak ada kabarnya. Padahal itu satu-satunya teman saya dari SGA Malang yang masih hidup bersama dengan saya. Itu. Nah, kalau di sini yaitu yang sekarang masih tanda tanya itu, Bapak barangkali kenal dengan Bapak Asmuni Abdurrahman. Pak Asmuni Abdurrahman itu jadi kasih sugeng nomornya. Sudah meninggal? Masih. Ya itulah ternyata yang saya impikan. Siapa tuh dari warga SGA itu yang masih hidup itu, saya sudah 93, ya, hampir 93.
Ya, seperti kemarin ketika saya ke dokter itu dikatakan, oh bapak nomor kalih pak. Datang ini. Umur saya sekian itu saya sudah jatuh nomor 2, nomor 1. Wah, itu kalau tidak salah kelahiran tahun 30. Ampuh saya kepada ibu dokter itu. Ya sudah lah, tidak apa-apa ya. Paling-paling Gusti Allah. Oh jadi Pak Asmuni tadi Pak, saya kontak itu angel agama. Saya senang. Kalau tidak salah beliau itu adalah dari SGA. SGA Jogja. Jadi sekarang makin lengkap. Dari SGA Jogja ada, dari SGA Malang saya ada, masih alhamdulillah itu. Nah, selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, jadi saya memang tadi saya sudah matur ya. Jadi saya datang ke sini itu kemarin saya kontak sama Bu Nini, saya kan kok kangen ya sama saudara-saudara ya. Sebab di mana sebentar lagi kita juga punya hari raya tanggal 14 November kan, kurang berapa hari lagi ya. Hari rayanya Paman Taru. Paman Taru. Paman Taru itu dulu geraknya itu luar biasa Pak. Pertemuannya tiap bulan secara bergiliran. Ya yang ngunduh ya giliran. Tidak ada iuran. Iuran itu adalah iuran untuk kepentingan sosial itu aja. Ya. Lalu yang luar biasa itu Diono Paguyuban Paman Taru le ganti pakaian seragam ini selama hidup ini, pakaian seragamnya batik itu sudah 6 atau 7 kali. Tidak ada yang lain-lain paguyuban ini punya pakaian, ini punya pakaian seragam. Ya karena itu juragannya tempe itu pokoknya itu menek kuat bayar kontan ya kontan, ora ya nyicil. Nah, ini karena itulah maka kita kemetak itu gimana ya, wong tua pakaian seragam kok nggak ganti ping pintu selama ini. Perlu saya turutkan satu hal yang istimewa lagi, pernah diadakan usaha DKI bisnis apa? Paman Taru itu apa? Kelumpukan modal, tuku sapi, diingu kono wis waya korban didol untuk bati, ya kurang gawean toh ya. Tapi itulah ya itu. Nah itu, jadi Pak Harto itu ya jangan ngerasake apa bukan barang ini ada wis ngerti toh Paman Taru. Walaupun Paman Taru yang dialami oleh Pak Sultan apa itu sudah lalu ganti menjadi Mantiga, yang kebetulan kepalanya itu dulu anak saya di Man 1 MAPK, Man Fadil, Apit. Dan anehnya ketika Mas Fadil Atif ditugaskan di Man 1 itu tanggal 2 Mei. Oh aku biar ditugaskan di Man 1 per 1 Maret. Jadi penyanyi yang ngintil saja. Ya alhamdulillah itu. Pak Tasim juga. Nah, selanjutnya saya aturkan setelah kepala PGA Mangga Tujuh Mantiga itu bisa membuat buletin. Buletinnya buletin apa? Ikhlas beramal dari Paman Taru. Itu isinya macam-macam, luar biasa. Kalau Bapak membaca dari awal, nah, yang saya bawa ini edisi tahun edisi ke-67
pertemuan silaturahmi yang 225 sekali ya? Wih, sampai 200 kali pertemuan. Sudah pernah Nah, pertemuan. mengenai keakraban Setiap bulan itu. bahwa semua warga Pamantaruh itu tercatat mengenai tanggal lahir dan sebagainya. Kalau waktunya ulang tahun, nah buletin itu menulis selamat ulang tahun pada warga Pamantaruh itu. Ya. Ini seperti ini, kebetulan yang ditulis di sini ini karena pertemuan waktu buletin ini kebetulan di rumah saya, dan kebetulan waktu itu pas ulang tahunnya almarhum Ibu Botati. Ya itu tadi pada bulan Juni. Nah, jadi ya itulah. Sebenarnya ibu itu juga sudah cukup tua juga. Botati itu juga cukup tua. Menemani saya itu dengan suka dukanya itu juga hampir sama. Umurnya saya dengan ibu itu hanya 2 bulan saja. Kemarin kok dia Masjid Ibunya kan sudah meninggal zaman itu saya kesana itu. Istrinya. Akhirnya saya tidak bisa apa-apa karena itu sudah terkali berjauh. Iya. Alhamdulillah sudah. Tapi alhamdulillah anak cucu semuanya ya sudah. Saya malam Mas Agus Apa ya? sudah pensiun dan duduk dari Mas Satu kepada ibu-ibu Budayanti ya, Bu Ismiati, Bu Ismi. Bu siapa lagi ya? Buras. Selamat. Itu barangkali belum mengajar anak saya Mas Agus Pak Budi. Gaya dewe. Itu satu-satunya Orang belum dijanjikan satu. Mutasi. dia lulus dari mana Ini kemudian pensiun sebagai pegawai Departemen Agama. Yang penting itu lebih hebat lagi itu bahwa antara saya dengan Mas Agus bareng pensiun pojok pangkatnya hebat kan, ada anak karo bapak ya. Itu Mas Agus pensiun piro le diundung, wah ya wes alhamdulillah Matrun. bapak, jadi sudah puas saya sebagai, sebab dulu saya itu nekat saya waktu masuk ke SDA itu pokoknya Nih, saya Pak. harus selesai di SDA. Ya. Waktu Yuk. ditawari saya untuk melanjutkan ke waktu itu zaman perguruan tinggi. Langsung aja. Itu tahun 55 saya lulus SDA. Saya nggak mau kalau nanti kalau saya ke PTTG saya tidak jadi guru di sekolah umum. Saya kepengennya Aku ingin nyate ning pasar sampean ku lho, sing bar maghrib ku lho malam. Pasar. Tak dulu-dulu sampean kok ora liwat-liwat. saya walaupun hanya 1 Barisak. juga